Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah klik video aku. Selamat datang di Punel Putri Channel. Pretty Little Liars episode 9. Sebelum aku mulai ceritanya, tolong dukung aku ya dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan tanda loncengnya agar aku lebih semangat upload videonya dan biar kalian gak ketinggalan update dari aku. Oke, terima kasih. Hana, Arya, dan Sabrina belajar bersama untuk ujian di rumah Sabrina. Tapi hanya Emma yang tak datang. Malam itu hujan deras. Emma mengendap-endap masuk ke kamarnya. Dia basah kuyup dan kotor. Emma melepaskan sepatunya yang penuh lumpur dan menyimpan sesuatu yang ia keluarkan dari dalam tas di bawah tempat tidurnya. Tiba-tiba ada pesan masuk di HP Emma. Masih ada gue yang belum lu kubur. Pagi itu, Sabrina, Arya, dan Hana diantar ibu Sabrina berangkat ke kampus. Dan ibu Sabrina pun ikut masuk karena kangen dengan alma maternya. Tiba-tiba Alex datang dan memberikan Sabrina sebuah ballpoint. Saat Sabrina dan Alex berpelukan, ibu Sabrina menghampiri mereka. Sabrina pun segera mengenalkan Alex sebagai temannya yang datang ke Amerta Unplugged. Reaksi ibu Sabrina dan Alex aneh. Kemudian ibu Sabrina pulang dan Alex juga pergi. Sabrina, Arya, dan Hana pun menuju kelas mereka. Di tengah perjalanan mereka bertemu Dharma. Dharma ingin menanyakan sesuatu ke mereka. Tiba-tiba ada gempa peringatan tsunami dini. Dharma pun mengajak mereka berlindung ke tempat yang aman. Tak ada sinyal, mereka tak bisa menghubungi siapapun. Emma sedang berlindung di toilet, ketakutan sendirian. Di tengah bencana itu, Dharma masih menanyai Hana, Sabrina, dan Arya. Dharma tanya, kemana saja mereka kemarin malam? Dharma mengatakan ada yang merusak monumen Alisa tadi malam di tengah hujan. Mereka bertiga pun kaget, tapi juga kesal dengan sikap Dharma. Di tengah bencana, Dharma masih menginterogasi mereka. Dengan ketus, Sabrina menjawab, kita semua belajar di rumah saya. Kalau bapak tak percaya, silakan tanya ibu saya. Setelah mengatakan itu, Sabrina mengajak Arya dan Hana pergi. Karena khawatir dan tak bisa menghubungi Arya, ibu Arya datang ke kampus dan mencari Arya. Dharma mencari Emma. Ketika bertemu Emma, Dharma menanyakan apakah Emma tahu keberadaan Tama dan apakah Tama menghubungi Emma. Emma pun menjawab dia tak tahu apa-apa. Dharma pun memberitahu Emma tadi malam ada yang merusak monumen Alisa di tengah hujan. Dan Tama tertangkap CCTV di pom bensin dekat lokasi. Dharma meminta Emma memberitahunya jika Tama menghubungi Emma. Ketika Emma pergi, Dharma memperhatikan Emma. Dharma melihat sepatu Emma kotor dan itu membuatnya curiga. Arya bertemu ibunya. Ibunya menanyakan keadaan Arya. Ibunya pun protes karena Arya tak pernah datang ke apartemen ibunya. Arya pun bilang dia sibuk, tapi dia juga tidak mau pergi ke apartemen ibunya. Kalau Arya pergi, itu sama artinya Arya setuju ibu dan ayahnya pisah. Sementara Arya ujian, Arya meminta ibunya menunggu di kampus, karena kampusnya termasuk tempat yang aman. Di rumahnya, Amira sibuk memikirkan masalah-masalahnya. Tiba-tiba Bondan datang. Dia ingin meminjam laptop Amira karena laptopnya mati dan listrik rumahnya juga mati. Amira juga mengatakan internet di rumahnya mati dan tak ada sinyal. Amira mempersilahkan Bondan memakai laptopnya. Hana menghampiri Raka yang senang akhirnya dapat sinyal. Raka memberitahu Hana ada yang menanyakan jaket yang Hana jual. Tiba-tiba Mona datang dan pamer tas barunya. Raka dan Hana senyum-senyum karena yang dipamerkan Mona adalah tas Hana yang terjual. Karena tak suka pada Raka, Mona mengusir Raka.
Dharma kembali menghampiri Sabrina, Arya, dan Emma yang sedang belajar. Dharma mengatakan dia turut prihatin atas rusaknya monumen Alisa. Dharma akan terus mencari siapa yang merusak monumen itu. Tapi Dharma dan timnya kekurangan bukti karena perusakan itu dilakukan di tengah hujan dan tak ada barang bukti yang tertinggal. Dharma memastikan lagi bahwa kemarin malam mereka berempat benar-benar sedang belajar di rumah Sabrina. Emma menjawab iya. Yang lain agak kaget mendengar jawaban Emma, tapi diam saja dan menyetujui jawaban Emma agar Dharma segera pergi. Ketika Dharma pergi, Emma mendapatkan pesan, bukan hanya kamu yang ingin melarikan diri dari belenggu masa lalu. Arya tanya pada Emma, kemarin Emma kemana? Emma menjawab dia di rumahnya. Sabrina bertanya, kok Emma bohong? Emma menjawab, kita kan teman, harus sama. Setelah mengatakan itu, Emma berdiri dan akan pergi. Arya refleks bertanya, Emma mau kemana? Dengan ketus Emma menjawab, ke toilet. Gak percaya, ikut aja kalau gak percaya. Dan Emma pun pergi. Tiba-tiba Sabrina mendapatkan pesan dan segera menunjukkan kepada Hana dan Arya. Lo bakal kehilangan Emma, habis ini siapa lagi? Karena khawatir dan Alex tak bisa menghubungi Sabrina, Alex kembali ke kampus Sabrina untuk memastikan keadaan Sabrina. Sabrina menanyakan ada masalah apa antara Alex dan ibunya, kok mereka aneh. Tapi Alex meminta maaf karena tak bisa menjelaskan itu semua. Saat Hana sedang bersama Mona, Raka lewat dan senyum pada Mona. Karena sikap Raka itu, Mona mengira Raka menyukainya. Tapi Hana meyakinkan Mona bukan itu alasan Raka. Hana akhirnya bercerita, Raka membantu Hana menjual tas-tas lamanya, dan salah satunya adalah tas yang dibawa Mona sekarang. Mendengar itu, Mona pun tanya pada Hana, kenapa? Apakah Hana sedang ada masalah? Hana menjawab tidak, tapi kalau Mona ingin Hana mengembalikan uangnya, Hana akan mengembalikan uang Mona. Mona pun meminta Hana menyimpan uang itu saja, tapi Mona mau hadiah spesial dari Hana saat ulang tahunnya nanti. Hana pun setuju. Novan terus mendekati Arya. Novan mengajak Arya pergi kalau ada waktu. Bondan masih di rumah Amira. Bondan bingung karena laptop Amira tiba-tiba mati. Padahal dia harus kirim email bukti pembayaran kuliah Arya. Bondan pun mengatakan, susah ya jadi single parent. Biasanya istrinya yang mengirim email bukti pembayaran kuliah Arya. Emma mencari buku berjudul Cycles di perpustakaan, sesuai pesan dari A. Ketika membuka buku itu, ada kertas jatuh dari dalam buku. Emma mengambil kertas itu. Ternyata itu adalah printout email yang pernah dikirim Emma ke Alisa. Saat itu Emma sangat benci pada Alisa dan merasa dikhianati oleh Alisa. Dan Emma pun mengancam Alisa, kalau Alisa membuka rahasia Emma, maka Alisa akan menyesal. Emma ingat waktu itu Alisa tahu Emma berselingkuh dari Benny. Alisa tahu Emma tertekan dan ingin bebas. Tapi kalau Emma selingkuh itu sama aja Emma menggali kuburannya sendiri. Arya dan Novan ke ruang ekstrakurikuler. Novan bermain gitar dan Arya bernyanyi. Novan dan Arya bernyanyi bersama. Saat Novan akan mencium Arya, tiba-tiba Erik datang. Erik mengatakan suasana sudah aman dan mereka bisa keluar. Novan mengajak Arya keluar, tapi Arya menolak karena dia harus bicara dengan Erik soal tugasnya. Novan pun meninggalkan mereka berdua. Arya tanya kemana saja Erik selama ini. Erik menjawab dia cuti untuk berpikir. Arya pun bertanya bagaimana hasilnya Erik mikir. Arya tahu Erik pergi ke Bandung untuk interview. Arya kangen pada Erik. Erik pun menjawab dia juga kangen pada Arya. Tapi Erik juga memikirkan konsekuensi jika hubungan mereka terus berlanjut.
Arya meminta Erik tak menjelaskan kepadanya, karena Arya sudah tahu. Arya pun pergi meninggalkan Erik. Bondan dan Amira saling bercerita tentang kehidupan mereka saat menghadapi masalah mereka. Bondan mengajak Amira untuk menemaninya datang ke acara makan malam yang akan diadakan di kampus tempat Bondan mengajar. Dan Amira pun menerima ajakan itu. Amira menganggap itu adalah bentuk supportnya. Amira mendapat telepon dari Hana. Amira lega Hana baik-baik saja. Hana bercerita di kampusnya ada Dharma yang terus menginterogasi dia dan teman-temannya di tengah bencana seperti ini. Amira meminta Hana menunggunya. Amira akan menjemputnya. Hana bertemu Raka yang akan pergi ke pantai untuk memfoto burung-burung yang terbang. Hana melarang Raka karena keadaan masih bahaya. Tiba-tiba Mona datang dan bilang, "Biarin aja dia pergi, biar kena tsunami sekalian." Raka pun langsung pergi. Hana marah pada Mona karena perkataan Mona jahat sekali. Raka senang karena Hana membelanya. Sabrina masih terus memaksa Alex untuk mengatakan ada masalah apa antara Alex dan ibunya. Tapi Alex tetap tak bisa memberitahu karena itu hak ibu Sabrina. Dan Alex pergi. Emma masih di perpustakaan. Ia mengingat Alisa pernah membantunya dan melindunginya dari ancaman selingkuhan Emma. Tiba-tiba Emma mendengar sesuatu. Dia segera pergi mencari sumber suara itu. Dan ternyata tak ada apa-apa. Saat Emma kembali, kertas printout emailnya dan tas Emma sudah tak ada. Ibu Arya bertemu Erik. Ibu Arya bertanya pada Erik apakah Arya baik-baik saja di kampus, karena suasana rumahnya sedang tak kondusif. Erik pun menjawab, Arya adalah anak yang cerdas dan kuat. Ibu Arya pun bercerita pada Erik. Arya memang ingin selalu terlihat kuat. Saat sakit hati pun, Arya langsung menyingkirkan orang yang membuatnya sakit hati dari hidupnya, agar dia tetap kuat. Erik pun mulai memikirkan perkataan Ibu Arya itu. Emma sedang mencari tasnya. Dia bertemu Hana dan Sabrina. Hana tanya apakah semalam Emma pergi dengan Mahesa, makanya Emma bohong. Hana meminta Emma berkata sejujurnya. Tiba-tiba Dharma datang dan membawa tas Emma. Dharma ingin bicara berdua dengan Emma. Emma mengikuti Dharma. Emma tanya bagaimana bisa tasnya ada di Dharma. Tiba-tiba Hana, Arya, dan Sabrina pun ikut masuk ke dalam ruangan. Dharma membuka tas Emma. Dia mengeluarkan patung-patung kecil monumen Alisa dari dalam tas Emma. Dan bertanya bagaimana bisa patung-patung itu di tas Emma. Apakah Emma yang menghancurkan monumen Alisa? Hana, Sabrina, dan Arya pun kaget. Emma menjawab bukan dia. Kemudian Dharma mengeluarkan hasil printout email Emma kepada Alisa. Di situ terbukti bahwa Emma sangat membenci Alisa. Email itu dikirim 3 hari sebelum Alisa menghilang. Dengan membabi buta, Dharma menuduh Emma adalah orang di balik kematian Alisa. Karena terus dipaksa, Emma pun bercerita. Memang saat itu Emma sangat benci pada Alisa, karena Alisa tahu Emma berselingkuh dari Benny. Dan saat Emma akan memutuskan selingkuhannya tak terima dan mengambil HP Emma. Selingkuhannya mengancam akan menyebarkan foto-foto Emma jika Emma memutuskannya. Tiba-tiba Alisa datang dan menolong Emma. Alisa menghancurkan HP Emma. Emma lega karena dia merasa aman. Tapi ternyata Alisa mengambil memory card HP Emma dan mengancam Emma akan menyebarkan foto-foto Emma kalau Emma tak jujur pada Benny. Dan masalah patung, Emma mengambil patung-patung itu karena hanya itu yang bisa diselamatkan. Hana pun mengatakan Dharma gak berhak menuduh Emma seperti itu, karena Emma yang punya ide membuat monumen itu. Dharma pun kembali bicara, mungkin saja Emma melakukan itu semua untuk menutupi kebusukannya. Dharma terus-menerus menuduh Emma pembunuh Alisa. Tiba-tiba Amira datang dan bertanya, ada apa? Kenapa Emma menangis? Arya dan Sabrina menjawab, Dharma terus menuduh Emma sebagai pembunuh Alisa.
Amira meminta Dharma menghentikan semuanya. Dharma meminta Amira tak ikut campur. Amira dan yang lain boleh pergi, karena yang dibutuhkannya hanya Emma. Amira pun meminta Hana membawa semua teman-temannya keluar. Setelah yang lain keluar, Amira mengatakan agar Dharma menghentikan ini semua. Amira kira hanya dirinya yang ditindas, tapi anak-anak juga ditindas. Amira meninggalkan Dharma 1 tahun yang lalu karena hubungan mereka tidak sehat. Tapi Dharma terus saja bisa menemukan celah untuk masuk ke dalam kehidupan Amira lagi. Kalau Dharma tak menghentikan ini semua, Amira akan membocorkan semua kelakuan Dharma. Bagaimana Dharma menyiksa dan memukulinya dulu. Dan apakah setelah itu semua terbongkar, Dharma masih bisa diterima menjadi polisi Amerta? Dharma pun bilang bahwa tidak akan ada yang membela Amira. Di saat itu juga Ibu Sabrina masuk ke dalam ruangan bersama Hana, Sabrina, Arya, dan Emma. Ibu Sabrina mengatakan bahwa dia yang akan membela Amira karena dia adalah seorang pengacara. Tindakan Dharma salah karena menggeledah tas Emma tanpa surat perintah penggeledahan. Bukti yang ditemukan Dharma tak akan diterima pengadilan. Dan jika Dharma tak terima, Dharma bisa menemui Ibu Sabrina bersama pengacaranya di pengadilan. Dharma pun tiba-tiba diam 1000 bahasa. Sabrina, Hana, Emma, dan Arya merasa lega. Sabrina bertanya pada ibunya, ada masalah apa ibunya dan Alex? Ibunya kaget dan bertanya, Alex cerita apa? Sabrina pun mengatakan Alex tak banyak cerita. Katanya dia nggak berhak cerita, hanya ibu yang berhak cerita. Ibu Sabrina pun bercerita, setahun yang lalu dia operasi benjolan di payudara. Ibunya tak cerita karena ingin terlihat kuat, tapi dia stres sekali. Ibunya pergi ke klub tenis dan minum di sana. Ibunya minum sampai mabuk. Dan dia bertemu Alex. Ibu Sabrina menceritakan masalahnya ke Alex. Alex hanya mendengarkan dan diam. Alex juga yang membantu Ibu Sabrina mencari taksi untuk pulang. Setelah operasi, Ibu Sabrina menemui Alex lagi. Meminta Alex tak menceritakan itu pada siapapun. Ibu Sabrina menyukai Alex, dia anak yang baik. Arya menemui Novan dan mengatakan dia mau pergi dengan Novan. Novan pun senang sekali. Mereka berjanji akan pergi hari Minggu, karena hari Sabtu Arya akan pergi ke apartemen ibunya. Ternyata ibu Arya memperhatikan Arya dari jauh. Sabrina mengejar Alex dan mencium Alex. Emma mengembalikan bukunya ke perpustakaan. Raka berterima kasih pada Hana karena sudah membelanya di depan Mona. Hana pun menjawab itu tak masalah, karena Raka adalah temannya. Apakah Raka ada hubungannya dengan A? Seperti biasanya, tangan misterius akan mengirimkan video Alisa ke kepolisian Amerta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.